Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan materi kita. Saat ini kita akan membahas tentang metode pembuktian tak langsung. Ya, kita ingat kembali bahwa metode pembuktian ada beberapa jenis, ya. Ada metode pembuktian langsung atau direct proof, ada juga metode pembuktian tak langsung atau indirect proof. Nah, sebenarnya di sini ada metode lain yaitu induksi matematika, tetapi tidak masuk ke dalam deskripsi makro logika matematika dan himpunan. Induksi matematika ini insya Allah akan teman-teman dapatkan di mata kuliah teori bilangan. Ya, di sini saya sampaikan agar teman-teman mengetahui terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode langsung atau direct proof. Nah, saat ini kita berada di tahap ini untuk mempelajari metode tak langsung atau indirect proof, yang mana terbagi menjadi beberapa cara, ya. Ada proof di antaranya ini, ya. Di antaranya itu ada proof by kontrapositif, ya, atau pembuktian dengan cara kontrapositif, dan proof by reductio ad absurdum atau dengan contradiction atau pembuktian dengan kontradiksi atau biasa kita sebut dengan reductio ad absurdum. Nah, seperti apa metode pembuktian tak langsung yang akan kita pelajari? Itu ada kontradiksi dan kontrapositif. Nah, di sini perlu ingat kembali terlebih dahulu tentang beberapa hukum sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya, karena ada kaitannya dengan metode yang akan kita buktikan kali ini, yang akan kita gunakan saat ini, begitu. Untuk yang kontrapositif di sini kita perlu ingat kembali hukum kontraposisi atau hukum kontrapositif. Ya, yang mana di dalam hukum itu menyatakan bahwa P implikasi Q itu dia ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Ya, ini yang hukum seperti ini nih yang akan kita gunakan. Ya, kita ingat kembali, saya ulangi lagi. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, selanjutnya untuk yang reductio ad absurdum atau kontradiksi, ini sebenarnya lebih ke pembuktian dengan cara kita menggunakan negasi atau ingkarannya yang ini. Ya, jadi diingat kembali yang sering kita gunakan dalam metode pembuktian tak langsung itu yang ini, ya, yang implikasi negasi dari implikasi P. Jika P maka Q, itu negasinya kan P dan negasi Q. Ya, ini kita kantongi dulu. Ya. Kita lanjut ke bagaimana cara masing-masing metode pembuktian tak langsung. Yang pertama tentang pembuktian dengan kontraposisi dulu, ya. Ini di sini ingat kembali bahwa tadi yang sudah saya sampaikan di tabel, ya, hukum kontraposisi atau hukum kontrapositif yang menyatakan bahwa jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, di sini sehingga untuk membuktikan pernyataan jika P maka Q, nah kita bisa menunjukkan dengan cara negasi Q, ya, kita tunjukkan bahwa jika diketahui negasi Q akan mengakibatkan negasi P.
Jadi saya ulangi untuk prinsip dasar yang digunakan ya, atau konsep yang digunakan dalam pembuktian dengan kontraposisi adalah awalnya ya, yang diminta untuk dibuktikan itu pernyataannya itu dalam bentuk implikasi P maka Q. Nah, akan tetapi dalam cara kita membuktikan ya, kita menggunakan bentuk lain ya yang ekuivalen dengan bentuk ini. Nah, kita menggunakan bentuk lain yang ekuivalen itu yang dalam bentuk kontraposisinya, yaitu yang ini. Negasi Q maka negasi P. Jadi pada tahap pembuktian kita, langkah pembuktian kita tuh yang kita buktikan ini. Yang diketahui itu negasi Q. Lalu kita tunjukkan atau kita buktikan diperoleh nanti negasi P, otomatis nanti ini kita membuktikan P maka Q benar. Ya, seperti itu. Makanya disebut metode pembuktian tak langsung. Mengapa? Karena yang seharusnya kita buktikan ini yang diminta untuk dibuktikan, tapi yang pada cara kita langkah pembuktian kita itu yang kita menggunakannya bentuk yang berbeda. Akan tapi ini masih sah ya digunakan karena ini merupakan bentuk yang sama atau ekuivalen dengan bentuk ini. Seperti itu. Itu untuk metode pembuktian dengan kontraposisi. Selanjutnya, pembuktian dengan kontradiksi atau dengan reductio ad absurdum. Inti dari pembuktian tersebut adalah kita melakukan atau mengandaikan negasi dari pernyataan yang mau kita buktikan, lalu kita cari nanti sesuatu hal yang kontradiksi gitu. Kontradiksi itu berarti berlawanan dengan apa yang diketahui. Nah, setelah diperoleh bentuk kontradiksi berarti bisa disimpulkan pengandaiannya salah ya. Jadi karena tadi kita mengandaikan negasi, berarti karena negasi diandaikan negasi, jadi negasinya salah, berarti yang benar adalah lawan dari negasinya. Itu artinya pernyataan yang awal yang benar, yang terbukti kebenarannya. Di sini misalnya jika kita ingin membuktikan P benar, ya, kita mau membuktikan suatu pernyataan P. Nah, lalu pada langkah pembuktiannya kita melakukan pengandaian bahwa negasi P benar. Nah, lalu kita temukan sesuatu yang kontradiksi atau tidak sesuai. Nah, ada yang janggal gitu. Nah, lalu jadi disimpulkan bahwa pengandaian salah, jadi yang benar itu adalah P. Jadi P terbukti. Nah, itu jika yang mau kita buktikan pernyataannya itu misal P ya. Nah, selanjutnya jika yang mau kita buktikan itu dalam bentuk implikasi jika P maka Q. Ya. Kita diminta membuktikan P maka Q benar. Nah, di sini untuk pembuktian dengan kontradiksi, kita melakukan pengandaian negasi dari bentuk ini. Ya. Andaikan negasi P maka Q ini benar. Ya, diandaikan, kalau mengandaikan ini ya udah kita asumsikan ya, tidak perlu dibuktikan negasi ini benar. Ini sudah kita anggap benar gitu ya. Anggap negasi P maka Q benar. Lalu kita temukan nanti sesuatu yang kontradiksi atau tidak sesuai dengan apa yang diketahui ya. Nah, nanti jadi bisa kita simpulkan pengandaian salah. Nah, karena pengandaian salah berarti seharusnya yang
terjadi yang sebaliknya, berarti yang negasi P berarti seharusnya yang benar itu P maka Q yang benar. Jadi bisa kita simpulkan P maka Q terbukti benar adanya. Nah, dalam metode pembuktian dengan kontradiksi atau reductio ad absurdum ini dikatakan metode pembuktian tak langsung. Kenapa? Jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwa untuk membuktikan suatu pernyataan benar, kita andaikan dulu ya, secara tidak langsung berarti ini ya, kita andaikan dulu lawannya itu yang benar. Gitu. Makanya disebut metode pembuktian tak langsung. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh dari masing-masing metode pembuktian. Ya, di sini kita diminta menggunakan metode pembuktian tak langsung untuk membuktikan ketiga pernyataan di bawah ini, itu ya. Yang pertama, buktikan bahwa untuk bilangan-bilangan bulat M dan N, jika M plus N lebih besar dari sama dengan 73, maka M lebih besar dari sama dengan 37 atau N lebih besar dari sama dengan 37. Nah, untuk yang kasus pertama ini, kita perhatikan bahwa kalimat ini merupakan suatu bentuk implikasi dengan indikator atau tanda-tanda itu ada kata jika makanya, ya. Nah, di sini untuk implikasi berarti kita bisa menggunakan baik bukti yang kontraposisi maupun yang kontradiksi, ya. Karena di sini untuk kontraposisi di sini bisa digunakan untuk yang bentuk implikasi. Yang untuk yang bentuk kontradiksi di sini juga bisa untuk membuktikan yang implikasi. Nah, untuk itu kita nanti coba menggunakan kedua pembuktian ini ya. Yang pertama kita coba dulu dengan menggunakan kontraposisi. Nah, seperti ini. Untuk langkah awal kita seperti biasa memisalkan dulu ya, agar lebih mudah untuk kita buktikan tidak menggunakan kalimat yang panjang gitu ya. Jika misalkan M plus N ya, ini adalah M plus N lebih besar dari sama dengan 73 itu P. Terus M lebih besar dari sama dengan 37 itu Q, dan N lebih besar dari sama dengan 37 itu R. Jadi pada soal ini kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi jika P maka Q atau R, karena di sini menggunakan atau berarti di sini disjungsi. Ya. Lalu untuk selanjutnya, karena kita akan menggunakan metode kontraposisi, ya. Jadi di sini kita cari bentuk kontraposisinya terlebih dahulu. Ya, bentuk kontraposisinya kita ingat kembali, yaitu negasi Q maka negasi P. Berarti di sini untuk, nah di sini karena di dalam konklusi ya, konklusi atau konsekuen dari implikasinya itu memuat disjungsi, berarti ini kita perlu cari dulu bentuk negasinya. Teman-teman ingat kembali negasi dari Q atau R ya, saya tuliskan ya seperti ini. Jika kita tuliskan bentuk kontraposisi dari implikasi P maka Q atau R ya adalah negasi Q atau R maka negasi P. Ya, di sini karena
memuat disjungsi, ya. Teman-teman ingat kembali hukum De Morgan, ya. Saya coba bukakan lagi. Ya, ini ya, hukum De Morgan. Ya, negasi dari disjungsi nanti berubah jadi konjungsi. Kalau untuk konjungsi juga sebaliknya, negasinya itu berubah jadi disjungsi. Ya. Nah, jadi di sini kita peroleh seperti ini. Lalu implikasi negasi P. Nah, ini adalah bentuk kontraposisi dari pernyataan yang mau kita buktikan. Nah, selanjutnya yang kita gunakan bentuk kontraposisi ini. Ya, selanjutnya yang kita gunakan yang ini. Jadi, yang diketahui itu adalah negasi Q dan negasi R. Ini menjadi yang diketahui. Lalu, yang mau kita buktikan adalah negasi P. Nah, di sini karena Q adalah ini, ya, maka negasi Q-nya itu adalah M kurang dari 37. Ya, jadi ini itu negasi Q dan ini adalah negasi R. Nah, jadi di sini yang diketahui, ya, negasi Q dan negasi R. Nah, selanjutnya kita akan buktikan negasi P. Benar. Ya. Lalu di sini kita ambil negasi Q dan negasi R-nya. Tinggal di sini nanti kita menggunakan hukum aljabar biasa, ya. Di sini kita ubah dulu karena negasi Q itu M kurang dari 37. Nah, M kurang dari 37 ini kita bisa nyatakan dalam redaksi lain yang tidak merubah nilai menjadi M kurang dari sama dengan 36. Sama halnya dengan N, di sini kita ubah dulu menjadi bentuk kurang dari sama dengan, ya, karena di sini himpunannya kan bilangan bulat, berarti karena N itu kurang dari 37, berarti N itu maksimalnya 36. Jadi di sini N itu kurang dari sama dengan 36. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan M plus N, ya, di sini mengakibatkan M plus N itu kurang dari sama dengan 36 plus 36, ini sama dengan 72. Nah, kemudian kita ubah lagi yang awalnya tadi kita menggunakan bentuk kurang dari sama dengan, karena M plus N itu nilai maksimalnya adalah 72, berarti M plus N itu ya pasti kurang dari 73. Ya, di bawahnya 73, tidak sampai sama dengan 73 karena maksimalnya itu 72. Nah, jadi dari sini kita perhatikan bahwa M plus N ini ternyata adalah M plus N kurang dari 73 ini adalah negasi P. Ya, P ini kan ini, ya. Nah, jadi ini kan negasi P yang kita peroleh. Nah, jadi di sini terbukti bahwa jika diketahui negasi Q dan negasi R, kita peroleh negasi P. Nah, dengan demikian, karena bentuk kontraposisinya benar, sudah kita buktikan, ya, otomatis kita juga telah membuktikan bentuk implikasi awalnya ini juga benar. Jadi, terbukti. Karena bentuk kontraposisinya telah kita buktikan kebenarannya. Itu, ya, itu untuk pembuktian dengan kontraposisi.
Selanjutnya kita coba ya dengan menggunakan metode pembuktian yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kontradiksi atau reductio ad absurdum. Ya, di sini kita akan buktikan dengan bentuk kontradiksi atau reductio ad absurdum. Langkah awal sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu apa yang diketahui, kita misalkan terlebih dahulu dengan P, Q, R, ya. Lalu di sini untuk lebih mudahnya kita coba langsung cari juga negasinya, ya. Negasi P apa, negasi Q apa, negasi R apa. Nah, selanjutnya di sini untuk membuktikan jika P maka Q disjungsi R, ini kan bentuk yang mau kita buktikan itu dalam bentuk pernyataannya P maka Q atau R. Nah, di sini kontradiksi itu kita melakukan pengandaian ingkarannya atau negasinya, ya. Andaikan negasinya yang benar atau lawannya ini yang benar. Nah, berarti di sini kita perlu cari dulu negasinya, ya. Ya, di sini untuk negasinya itu adalah P dan negasi Q dan negasi R. Ya, ini kita anggap benar. Nah, selanjutnya jadi kita andaikan P, negasi Q, dan negasi R itu benar. Dengan P, negasi Q, dan negasi R-nya ini ya yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya digunakan negasi Q dan negasi R untuk kita jumlahkan. Ya, di sini untuk langkah selanjutnya itu kita kayak mencoba-coba aja mana sih yang perlu kita otak-atik sehingga nanti di akhirnya itu bisa kita peroleh suatu kontradiksi. Itu ya, karena di sini kan P itu adalah penjumlahan dari M dan N. Ya, di sini jadi yang kita otak-atik ini coba kita gunakan negasi Q dan negasi R, nanti akan ada kaitannya dengan P. Apakah nanti akan kontradiksi dengan P? Nah, gitu ya. Kita di sini mencoba dulu menggunakan penjumlahan negasi Q dan negasi R. Untuk caranya sama dengan sebelumnya, kita ubah dulu bentuk kurang dari ini menjadi kurang dari sama dengan, ya, tanpa merubah nilai. Yang R ini negasi R juga sama, ya. Jadi negasi Q-nya itu M kurang dari sama dengan 36, negasi R-nya N kurang dari sama dengan 36. Selanjutnya kita coba jumlahkan, jadi M plus N itu kurang dari sama dengan 72. Nah, di sini dia ekuivalen atau senilai dengan M plus N kurang dari 73. Ini sama dengan sebelumnya ya, yang langkah kontraposisi, karena M plus N itu maksimalnya nilainya 72, berarti kalau ditulis dalam bentuk kurang dari, berarti M plus N itu kurang dari 73. Nah, ini ternyata adalah merupakan negasi P, ya. M plus N itu ternyata kurang dari 73 itu adalah negasi P. Nah, padahal tadi kita sudah mengandaikan benar P, ya, tapi kok yang kita peroleh, ya, di sini itu kok negasi P yang benar, gitu kan? Nah, jadi ini kita temui hal yang bertentangan, ya. Hal ini bertentangan dengan asumsi atau pengandaian P benar, gitu. Nah, jadi karena terjadi kontradiksi itu dalam kasus ini terjadinya itu antara P dan negasi P, itu ya. Maka pengandaian salah. Ini yang tadi kita andaikan kan ini ya. Nah,
Jadi pengandaian salah dan terbukti benar yang ini P maka Q disjungsi R, yakni jika M plus N lebih besar dari 73, maka M lebih besar dari sama dengan 37 atau N lebih besar dari 37. Terbukti benar pernyataan ini dengan menggunakan kontradiksi. Ya, di sini kalau teman-teman perhatikan untuk cara pembuktian di dalamnya ini hampir sama ya antara kontradiksi dan kontraposisi, hanya beda di cara penyajiannya aja. Ya. Kalau yang di kontraposisi itu yang kita buktikan itu ini ya, bentuk kontraposisinya. Kalau yang di kontradiksi itu kita melakukan pengandaian dulu negasinya yang benar gitu. Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat yang terbesar. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini hanya dalam bentuk satu proposisi ya, tidak memuat implikasi. Ya, jadi di sini yang akan kita gunakan metode pembuktian tak langsungnya itu yang kontradiksi. Yang ini ya, karena pernyataannya itu hanya dalam satu proposisi aja. P, kita akan membuktikan P. Ya, dengan P itu adalah tidak ada bilangan bulat yang terbesar. Itu ya. Jadi, oke, untuk yang ini caranya dengan kontradiksi atau reductio ad absurdum. Kita lakukan dulu pengandaian dari negasinya yang benar. Ya, jadi di sini misal tidak ada bilangan bulat yang terbesar itu notasinya P. Ya. Nah, sekali lagi kontradiksi itu prinsip dasarnya itu mengandaikan negasinya yang benar. Jadi kita andaikan atau asumsikan bahwa negasi P benar. Itu ya. Nah, di sini karena P itu tidak ada bilangan bulat yang terbesar, maka negasinya itu adalah ada bilangan bulat yang terbesar. Jadi di sini langkah awal adalah kita andaikan ada bilangan bulat yang terbesar N. Kita misalkan bilangan terbesarnya itu N. Nah, lalu di sini akan kita buktikan pengandaiannya salah dengan cara nanti kita cari suatu bentuk kontradiksi atau hal yang berlawanan. Nah, di sini kita mulai mengotak-ngatik dari yang diandaikan ini ya, karena N itu bilangan terbesar. Ya, tadi sudah kita andaikan N itu suatu bilangan terbesar, maka N itu lebih besar dari sama dengan N untuk semua bilangan bulat N. Jadi semua bilangan bulat itu pasti lebih kecil dari N besar ini. Ya, gitu. Nah, lalu di sini karena yang sedang kita bicarakan adalah bilangan bulat, saat kita mengambil bilangan berapapun selalu bisa kita tambahkan 1 ya. Misalnya 100, lalu 101 ada ya. Misal 1 juta, 1 juta 1 ada. Jadi selalu kita bisa menambahkan sembarang bilangan bulat itu dengan 1. Nah, di sini kita misalkan M itu adalah N yang ditambahkan dengan 1. Gitu. N itu kan tadi kan termasuk bilangan bulat. Nah, kita tambahkan bilangan bulat N ini dengan 1. Nah, itu kita misalkan M. Ya, jadi M itu sama dengan N plus 1.
Nah, dari sini ternyata kan jelas ya, N plus 1 pasti lebih besar dari N. Jadi M itu lebih besar dari N seperti ini. Nah, ini kontradiksi ya dengan pernyataan bahwa N lebih besar dari sama dengan N untuk semua bilangan bulat N. Berarti seharusnya M ini kan masuk ke semua bilangan bulat. Berarti M itu seharusnya kalau dari sini masuknya itu di N kecil. Ya. N lebih besar dari sama dengan M. Tapi di sini tadi dari yang kita otak-atik ini kok ketemunya M lebih besar dari N. Ya, berlawanan dengan yang atasnya ini. Nah, artinya ini kan kalau berlawanan terjadi kontradiksi. Jadi, pengandaian salah sehingga pernyataan awal ini yang benar. Ya, karena kita mengandaikan negasi P yang salah, jadi yang benar itu ya yang benar itu ya P-nya itu tadi. Jadi terbukti bahwa tidak ada bilangan bulat yang terbesar. Itu ya, terbukti kebenarannya untuk yang kasus ini dengan menggunakan kontradiksi. Ya, jadi di sini saya harap teman-teman jadi ada gambaran tentang masing-masing cara pembuktian ini. Tadi ini sudah kita melakukan latihan ya dengan masing-masing satu contoh. Nah, selanjutnya kita coba kasus yang lain yang sebenarnya tuh sudah pernah saya tampilkan di video sebelumnya ya, tentang soal cerita ini. Suatu saat ya, misalnya teman-teman itu sedang bertamasya di suatu pulau terpencil. Ya, di sana hanya terdapat 2 tipe orang ya. Kalau nggak sidik ya munafik. Sidik itu berarti orang yang senantiasa berkata jujur, sementara munafik itu orang yang selalu berbohong. Nah, saat berjalan-jalan, teman-teman itu menemui 2 orang yang bernama Zaid dan Zaki. Nah, lalu si Zaid ini berkata, "Tipe kami berbeda." Lalu Zaki berkata, "Zaid seorang yang sidik." Nah, di sini karena kita nggak tahu ya masing-masing tipe dari Zaid maupun Zaki. Nah, di sini teman-teman berpikir nih, Zaid itu munafik atau jujur, munafik atau sidik, ya, dan juga Zaki. Zaki itu dia seorang yang sidik atau munafik. Jadi penasaran misal ya. Seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan penalaran logis kita yang menggunakan metode pembuktian tak langsung. Itu ya. Ya, untuk metode pembuktiannya ini kita akan menggunakan kontradiksi atau reductio ad absurdum. Untuk bentuk kontradiksi di sini, teman-teman perhatikan ya. Kalau untuk yang soal-soal kasus sebelumnya itu kalimat yang mau kita buktikan itu jelas. Misalnya buktikan bahwa bla 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 bla. Nah, kalau di kasus ini kita tidak tahu apa yang mau kita buktikan. Misalnya apakah kita mau membuktikan Zaki munafik, apa Zaki sidik gitu. Tidak disebutkan di sini, kita diminta untuk mencari sendiri ya. Siapa si Zaki itu munafik atau sidik. Nah, dalam hal ini kita mencoba-coba dulu aja nggak apa-apa. Jadi misal yang pertama kita mau mencoba membuktikan Zaki itu munafik ya. Lalu
Jadi untuk pembuktian dengan kontradiksi, kita andaikan lawannya, berarti lawannya itu Zaki Sidik. Diandaikan Zaki itu seorang Sidik. Lalu diuraikan ya, di otak-atik apa yang diketahui ini sehingga nanti ketemu bentuk yang berlawanan atau suatu hal yang kontradiksi gitu. Tidak selalu yang kita cari itu nanti kita ketemu kontradiksinya. Berarti kalau seperti itu diandaikannya coba yang lain gitu ya. Nah di sini untuk cara 1 kita coba mengandaikan Zaki seorang yang sidik ya. Jadi di sini asumsi kita itu kita mau menunjukkan bahwa Zaki itu munafik gitu. Jadi apakah kita nanti akan memperoleh bentuk kontradiksi gitu ya. Kalau nanti tidak menemukan suatu bentuk kontradiksi ya berarti nanti kita coba andaikan yang lain gitu ya. Nah di sini cara 1 kita andaikan Zaki seorang yang sidik. Maka berdasarkan perkataannya ya, Zaki karena kita andaikan sidik atau yang selalu berkata jujur, karena ia berkata Zaid seorang yang sidik ya, maka berdasarkan perkataannya maka Zaid berarti benar seorang yang sidik juga ya. Karena selanjutnya karena Zaid orang yang sidik, maka berdasarkan perkataannya di sini karena ia berkata tipe kami berbeda ya, berarti Zaki dan Zaid memiliki tipe berbeda. Nah ini langsung jelas nih kelihatan pertentangannya. Hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa Zaki dan Zaid sama-sama tergolong sidik ya. Saya ulangi lagi. Di sini kita andaikan Zaki seorang sidik. Lalu kan karena dia itu berkata Zaid seorang sidik, berarti kan bisa kita simpulkan Zaid juga seorang sidik. Ini sama ya jadinya ya, Zaid dan Zaki orang yang sidik. Nah selanjutnya kalau kita lihat dari perkataan si Zaid ya, Zaid kan berkata iya tipe kami berbeda ya kan, karena dia sidik berarti ya dia nggak bohong, benar kalau tipenya berbeda. Karena Zaid di sini kita tadi orang yang sidik, kita perolehnya berarti seharusnya Zaki itu yang munafik, Zakinya ya. Nah ini jadinya berlawanan dengan yang kita peroleh sebelumnya bahwa Zaid dan Zaki itu sama-sama orang yang sidik. Nah, jadi di sini terjadi hal yang bertentangan atau kontradiksi. Maka bisa kita simpulkan pengandaian salah. Jadi seharusnya terjadi sebaliknya, yaitu Zaki ini seorang yang munafik. Selanjutnya, karena Zaki munafik selalu berkata bohong, ya, kita mau selidiki yang Zaid, ya. Di sini karena Zaki itu tadi munafik, ya, selalu berkata bohong, sementara ia berkata Zaid seorang yang sidik. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Zaid seorang yang munafik kebalikannya karena Zaki kan berbohong. Ya, jadi di sini kita peroleh Zaid seorang munafik. Jadi dapat disimpulkan keduanya tergolong atau bertipe orang yang munafik. Itu cara yang pertama. Sebenarnya ini cukup, akan tapi di sini mau saya perlihatkan. Misal teman-teman menggunakan pengandaian yang lain gitu, karena di sini kita kan mencoba-coba, kita meraba ya,
mana yang perlu kita andaikan, karena kalimat yang mau kita buktikan itu kan tidak nampak di sini. Nah, di sini mau saya tunjukkan, misal teman-teman menggunakan yang diandaikan itu yang lain gitu ya, nanti hasilnya akan sama. Diandaikan Zaid seorang yang sidik, ya. Jadi di sini sebaliknya yang kita andaikan sidik itu yang Zaid, ya. Maka berdasarkan perkataannya, karena Zaid itu sidik, berarti karena ia berkata tipe mereka berbeda, berarti Zaki itu lawannya, berarti Zaki itu munafik. Ya, jadi dari sini kita peroleh Zaid sidik, Zaki munafik. Nah, selanjutnya karena Zaki seorang munafik, ya, dan ia kan berkata nih, Zaid sidik, ya. Jadi apa yang dikatakannya tidak benar. Jadi seharusnya Zaid itu berarti seorang yang munafik. Nah, dari sini langsung ketemu hal yang bertentangan dengan pengandaian bahwa Zaid itu seorang yang sidik, ya. Nah, dari sini terjadi kontradiksi. Maka pengandaian salah dan seharusnya terjadi sebaliknya, yaitu Zaid seorang yang munafik. Ini yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita cari Zaid tipe yang mana. Zaki ya. Yang kita peroleh tadi kan Zaid seorang munafik. Nah, selanjutnya karena Zaid seorang yang munafik, ya. Kemudian berarti dia berkata bohong. Berarti karena dia berkata tipenya berbeda, berarti yang benar itu tipenya sama. Ya, berarti itu artinya Zaki juga seorang munafik. Jadi kesimpulannya keduanya adalah seorang bertipe munafik. Jadi diperoleh kesimpulan yang sama. Nah, untuk yang mungkin ada yang mencoba-coba pengandaian yang lain, ya, misalnya ini kan yang terbukti benar itu kan Zaki dan Zaid itu sidik, ya. Misal munafik, ya. Yang diperoleh dari pembuktian kita itu adalah Zaki dan Zaid itu seorang yang munafik. Nah, misal yang saya maksud tadi mencoba-coba, yang teman-teman coba itu misal andaikan Zaki seorang yang munafik, ya, karena ini kan sudah benar, ya, Zaki itu seorang munafik gitu. Nah, di sini kok kita andaikan dia benar, nanti di sini tuh teman-teman tidak akan mendapatkan hal yang bertentangan atau bentuk kontradiksi nanti tidak ditemukan. Samaannya dengan Zaid. Jika teman-teman mengandaikan Zaid itu seorang munafik, ya, padahal memang jawabannya itu aslinya memang Zaid itu seorang munafik gitu. Tapi teman-teman mengandaikan Zaid itu seorang munafik, ya, nanti di sini tidak akan ada pertentangan, tidak ada hal kontradiksi gitu. Nah, kalau seperti itu, teman-teman ubah pengandaiannya yang lain gitu. Karena di sini kan yang kita gunakan itu metode kontradiksi. Jadi kita cari bentuk kontradiksinya apa. Kecuali kalau teman-teman menggunakan metode pembuktian langsung. Kalau langsung kan ya udah, kita nggak perlu dapat suatu hal yang kontradiksi gitu. Ya, teman-teman, saya rasa cukup untuk metode pembuktian tak langsung. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan, ya, bahwa metode pembuktian tak langsung itu bisa menggunakan kontradiksi maupun kontrapositif. Ya, untuk kontrapositif itu tadi yang menggunakan bentuk kontraposisinya, ya, yang di dalam metode pembuktian itu harus memuat implikasi, ya, sementara yang kontradiksi atau reductio ad absurdum itu bisa bentuk implikasi maupun hanya dalam satu proposisi P saja begitu, ya.
Saya harap teman-teman banyak melakukan latihan mengerjakan soal pembuktian agar terbiasa, ya. Demikian saya akhiri untuk pembelajaran saat ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.